Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Masih dengan Bapak Ibu Guru kelas 3, tetap di tempat yang sama, yaitu di alun-alun Sidoarjo. Tepatnya di area Pendopo. Nah, anak-anakku semua, sebelum Bu Yesi memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, anak-anak, agar kita semua lebih semangat sebelum pembelajaran, marilah kita melakukan yel-yel bersama. Nah, bisa contohkan dulu ya. Namanya adalah tepuk angka ceria. Nah, sebelumnya bisa contohkan dulu ya bagaimana tepuk angka ceria. Tepuk 1. Yes, jos, ulala. Nah, seperti itu ya anak-anak nih ya. Jadi tepuk 1 kita tepuk 1 kali. Kalau tepuk 2 kita tepuk 2 kali. Kalau tepuk 3 kita tepuk 3 kali. Nah, mari kita lakukan bersama-sama ya. Sudah siap Bapak Ibu Guru? Siap. Oke. Tepuk 1. Yes, jos, ulala. Tepuk 2. Yes, yes, jos, jos, ulala, ulala. Tepuk 3. Yes, 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 jos, 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 ulala, ulala, ulala. Nah, untuk anak-anak, selanjutnya Bu Yesi akan menjelaskan materi tematik, yaitu tepatnya mata pelajaran matematika. Tema 3, subtema 1, yaitu tentang materi pengukuran panjang benda. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah, di area alun-alun Sidoarjo ini banyak sekali terdapat benda ya. Baik itu benda yang kecil maupun besar, yang pendek maupun panjang ya. Nah, bagaimana kita mengukurnya? Tentunya harus menggunakan alat ukur ya. Jadi alat ukur bermacam-macam. Ada penggaris ya, jadi kita bisa menggunakan penggaris, kita bisa menggunakan jangka sorong, kita bisa menggunakan meteran pita, lalu kita bisa menggunakan meteran roll ya. Itu tergantung dari berapa lebar dari panjang benda tersebut. Nah, Bu Yesi akan memberikan contoh-contohnya. Nah, untuk yang benda berukuran kecil, kita bisa menggunakan penggaris ya, yang skala ukurannya yaitu menggunakan sentimeter. Contohnya ketika kita mengukur buku, lalu ketika kita mengukur tempat pensil, itu bisa menggunakan penggaris. Nah, ada lagi sebelum penggaris, yaitu menggunakan jangka sorong ya. Yang satuannya adalah milimeter, kecil sekali ya. Jadi mengukur benda yang sangat kecil. Nah, anak-anak, selain penggaris kita juga bisa menggunakan meteran pita ya. Jadi meteran pita ini biasanya digunakan ketika kita mengukur sesuatu atau benda yang elastis ya, atau yang bentuknya bisa sesuai dengan meteran pita ini. Contohnya ketika mengukur badan ya, ketika untuk membuat baju ya, mengukur
diameter dari tubuh kita, biasanya menggunakan dari meteran pita. Nah, lalu juga bisa menggunakan meteran roll ya. Jadi meteran roll biasanya digunakan untuk mengukur kayu, mengukur rumah ya, menggunakan meteran roll. Lalu ada lagi yang lebih besar, yaitu meteran roll yang besar biasanya digunakan untuk mengukur tanah ya, mengukur lapangan, mengukur rumah-rumah yang lebar, itu menggunakan meteran roll yang besar. Nah, anak-anak, sebagai contohnya Bu Vika akan memperagakan ya. Jadi Bu Vika akan berjalan dari tiang satu ke tiang kedua. Nah, berapa ukurannya atau berapa panjang dari atau berapa jarak dari tiang satu ke tiang kedua. Nah, mari ya kita memperagakan bersama Bu Vika. Silakan Bu Vika. Nah, anak-anak, sekarang Bu Vika akan mempraktekkan ya bagaimana cara kita mengetahui jarak dari tiang satu ke tiang kedua. Nah, silakan Bu Vika. Nah, sambil disimak ya, kita ulangi lagi dan kita hitung bersama-sama berapa jarak langkah. Jadi kita menggunakan hitungan langkah ya, berapa langkah dari tiang satu ke tiang kedua. Kita hitung bersama-sama, oke? Nah, mari Bu Vika. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4 langkah dari tiang satu ke tiang kedua. Nah, anak-anak, setelah tadi Bu Vika menerangkan atau mempraktekkan yaitu pengukuran jarak menggunakan langkah. Nah, sekarang kita praktekkan menggunakan meteran roll. Nah, ada berapa meter ya jarak antara tiang satu ke tiang kedua. Nah, anak-anak, ternyata jarak dari tiang satu ke tiang dua yaitu 2,5 meter. Nah, coba kalau kita ukur dengan penggaris, kira-kira berapa sentimeter ya? Nah, yuk. Dari tiang satu, penggaris ini panjangnya 30 cm. 30 cm. Nah, semisal Nah, sampai sini 30. Lalu ditambah 60. ya 60. Lalu 90, 120, terus 150, 180, 210, 240 dan ditambah dengan 10 cm. Jadi 250 cm. Nah, sama ya anak-anak ya. Jadi antara tiang satu ke tiang 2 jaraknya jika dijadikan meter yaitu 2,5 meter atau 2,5 meter. Kalau dijadikan sentimeter yaitu 250 cm. Nah, anak-anak, kalau tadi Bu Yesi telah menjelaskan secara langsung bagaimana cara mengukur, maka di sini Bu Yesi akan menjelaskan apa saja yang termasuk dalam satuan baku ya. Jadi dari atas yaitu terdapat kilometer atau yang disingkat km ya. Lalu ada hektometer yang disingkat dengan HM. Lalu ada dekameter atau disingkat dengan DAM. Lalu ada meter yang disingkat dengan M. Lalu ada DM atau desimeter. Lalu ada CM yaitu sentimeter. Dan yang terakhir yaitu ada MM yaitu milimeter ya. Jadi ada tangga satuan panjang ya, semakin ke bawah. Oke. Jadi ketika
turun ke bawah, maka turun 1 tangga berarti dikali dengan 10 ya. Kalau naik 1 tangga berarti dibagi dengan 10. Seperti yang Bu Yesi contohkan tadi, ketika kita mengukur jarak dari tiang 1 ke tiang 2 ya, jaraknya yang dihasilkan adalah 2,5 meter ya. Nah, ketika dirubah menjadi sentimeter ya, jadi jarak meter ke sentimeter yaitu turun 2 tangga berarti dikalikan 100 ya. Jadi 2,5 dikalikan 100 yaitu menjadi 250 cm. Seperti itu anak-anak. Nah anak-anak, demikian materi yang bisa Bu Yesi sampaikan. Untuk tugas di rumah yaitu silahkan mengerjakan evaluasi tema 3 yaitu pada halaman 23 evaluasi matematika subtema 1 yaitu Romawi 1, 2, dan 3. Nah, semoga anak-anakku di rumah paham dengan apa yang Bu Yesi sampaikan hari ini ya. Kurang lebihnya Bu Yesi sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.